warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih pada kalian karena kalian sudah mau hadir untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita doa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa? Saya. Baik, silahkan. Baik, sebelum kita mulai bimbingan kelompok kali ini, marilah kita berdoa berkeyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Di sini sudah saling kenal apa belum? Sudah. Oh, berarti tidak perlu berkenalan lagi ya? Ya. Oh iya, kalian pernah ikut bimbingan kelompok nggak sebelumnya? Sudah. Oh, berarti kalian sudah tahu kan ya, sudah tidak asing apa itu bimbingan kelompok. Ya, Bu. Tapi di sini Ibu akan mengulas kembali apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau siswa SMA, SMP, bahkan SD, tapi dalam bentuk kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya Ibu di sini akan menjelaskan asas-asas yang ada di bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini kita menjaga rahasia satu sama lain yang ada di bimbingan kelompok ini. Selanjutnya asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini itu atas keinginan kalian sendiri, bukan karena terpaksa. Ibu harap kalian tidak ada yang terpaksa ya. Ya, Bu ada. Selanjutnya asas keterbukaan. Jadi kalian di sini mengungkapkan masalah kalian secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutupi. Bisa dipahami? Bisa. Oh iya, Ibu punya permainan biar kalian tidak tegang ya. Ya, Bu. Permainannya kalian fokus sama Ibu. Nanti Ibu, misalnya Ibu menyebutkan hidung, kalian fokus sama apa yang Ibu katakan, jangan fokus sama apa yang Ibu peragakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita mulai. Hidung, pipi, mata, bibir, alis. Oke, sudah ya? Ya, Bu. Oke, gimana, sudah enjoy kan ya? Ya, Bu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini mungkin ada di antara kalian yang punya masalah atau mengusulkan satu topik yang menarik untuk kita bahas pada bimbingan kelompok ini. Saya, Bu. Baik, Mungkin silakan. kita bahas tentang sukar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gimana yang lain? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi sepakat ya? Ya. Kita sekarang akan membahas tentang sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Ya, Bu. Sulit Cara beradaptasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu sukar dalam beradaptasi. Saya, Bu. Baik, silahkan. Kalau menurut saya, sukar beradaptasi itu adalah suatu keadaan di mana individu merasa tidak nyaman di dalam suatu lingkungan tersebut. Gitu. Mungkin yang lain? Ya, sama Bu. Tidak bisa beradaptasi, sulit beradaptasi. Baik, nah jadi sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan itu di mana individu tidak bisa atau sulit memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mereka membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya faktor yang menyebabkan individu itu sukar menyesuaikan diri dengan lingkungan apa? Ya. Jadi bisa karena pribadinya yang tertutup, pribadi seseorang itu tertutup, terus bisa orangnya aku, jadi itu yang menyebabkan sukar dalam beradaptasi. Yang lain? Ya, silakan. Salah satunya ialah biasanya itu, Bu, orangnya itu pemalu, Bu. Ya. Itu berinteraksi dengan lingkungannya, entah dari masyarakat ataupun teman-temannya. Biasanya seperti itu, Bu. Oke, jadi faktor yang menyebabkan dia itu sukar menyesuaikan diri dengan lingkungan karena mereka
ada yang kepribadiannya malu atau mereka memiliki kepribadian yang tertutup sehingga mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Nah, kita kan sudah tahu kan ya, faktor yang menyebabkan anak itu sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, Ibu punya tips agar kita bisa mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baik, yang pertama di sini yaitu persiapkan diri dan mental kita. Yang kedua, berpikiran positif, karena sesuatu yang kalau kita berpikir positif maka itu akan menghasilkan perilaku yang positif juga. Selanjutnya yaitu mau mulai pembicaraan. Dan terakhir, berpikiran terbuka. Bisa dipahami? Tidak Bu, saya. Ya, silahkan Mbak Yang Nadia. maksudnya pikiran terbuka itu gimana Bu? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Saya mau coba jawab Bu. Iya. Jadi menurut saya berpikiran terbuka itu kalau kita lagi ada di lingkungan yang baru, kita harus bisa menerima segala perbedaan yang ada di situ. Misalnya di lingkungan A ada satu aturan yang sebenarnya itu berbeda dengan kita, tapi kita tuh harus bisa mungkin kita menerimanya gitu. Mungkin yang lain ada yang mau menambah? Tidak ada. Setuju. Baik. Gimana Mbak Nadia, bisa diterima? Iya Bu. Nah, jadi kita sudah tahu kan ya apa itu sukar menyesuaikan diri dengan lingkungan, faktor penyebabnya dan juga solusinya. Ya Bu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.